Halo semuanya, kita memutuskan untuk masak hotdog terpanjang. Kita membutuhkan waktu 100 jam untuk mempersiapkannya. Jadi hari pertama, mari kita mulai. Dengan keju suluguni buatan sendiri, tuang 5 liter susu buatan sendiri ke dalam panci. Tidak ada yang keluar dari toko. Sekarang tambahkan asam sitrat ke dalam sedikit air itu 19 gram. Aduk hingga larut dalam air. Dan tuangkan ke dalam ini susu dinginnya. Dari sini Anda bisa letakkan. Dari sini kita taruh di kompor. Cuma di sini wajib pakai water thermometer. Jadi Anda perlu memanaskan susu hingga 32 derajat. Sekarang kita butuhkan komponen khusus untuk keju. Enzim ini dan biarkan starter. Tuangkan starter ke dalam permukaan susu. Campur setelah 1 menit. Dan pertahankan 32 derajat, tunggu 45 menit. Sekarang Anda butuhkan enzim. Tuangkan ke dalam 50 ml air. Setelah semuanya larut, tuangkan ke dalam susu. Aduk rata-rata dari bawah. Dan selama 1 menit tutup dengan penutup. Dalam 1 jam kemudian gumpalan keju ini akan terbentuk potong-potong. Lalu kita pun jadi kubus. Lalu campur. Pembuat keju menyebut potongan ini adalah biji-bijian. Kita atur pemanasan minimum dan membawa serum ke 37 derajat. Kita patur cetakan keju di tampan dan letakkan di atas atasnya. Ini semuanya, ayo pergi kita ke pot. Sekarang kita perlu menangkap semua biji-bijian dari whey. Dan masukkan ke dalam cetakan. Kita bengkok di atas dalamnya. Dan tutupi semuanya dalam cakram kayu. Saat meletakkan keju di bawah mesin pres, dan memeras kelebihan whey-nya. Selesai. Kita keluarkan dari formulir. Selama ini hanya persiapan keju sulunyi. Setelah 5 jam, kita turunkan untuk air panas. Ini akan memanas dan menjadi lebih elastis. Kita uleni di tangan kita sampai benar-benar meleleh. Kita renggakan semua adonan keju ini di samping dan masukkan ke dalam bola. Berkat ini, keju akan berlapis-lapis seperti sulunyi asli. Kita akan kembalikan ke cetakan dan letakkan sedikit. Tetap berikan garam, tambahkan banyak garam ke whey yang sudah dingin. Lalu aduk hingga larut. Kita rendam keju sulunyi semalaman. Hari kedua. Pada malam hari, keju diasinkan seluruhnya dan dapat dikeluarkan dari cetakannya. Ternyata baik-baik saja. Baris berikutnya adalah briquette seberat 8 kg yang kuat. Ini adalah bagian dada dari daging sapi marmer. Kita cetakkan. Ada banyak lemak berlebih di sini yang pasti kita potong.
lalu balikkan ke sisi lain, dan bahkan ada lebih banyak lemak di sini. Selesai brisket dibersihkan. Ini berapa banyak lemak murni yang dihasilkan. Hari ini kita hanya menghasilkan brisketnya. Untuk melakukan ini kita membutuhkan mustard Amerika. Cukup oleskan pada daging. Kita juga akan menggosok sisi kedua. Kita letakkan campuran paprika ke dalam lasung, lalu gosokkan. Selesai. Tambahkan banyak garam, paprika asap, dan bawang putih kering. Campur semua bumbu. Taburi brisket. Kita tutupi dengan plastik. Dan kirimkan untuk diasinkan di lemari es selama 2 hari penuh. Kita beralih ke sosis. Kita butuhkan cangkang alami. Kita potong 1,5 meter. Masukkan ke dalam mangkuk dan pengisinya dengan air. Daging sapi, babi, dan lemak brisket. Dibutuhkan daging, kita potong semua daging menjadi kubus sehingga nyaman untuk dibuat menggiling. Sekarang kita butuhkan penggiling daging seperti ini. Jadi kita pindahkan semua daging ke piring. Nyalakan penggiling daging dan putar-putar. Ternyata daging cincang ini. Dan juicersnya ini kita tambahkan 350 ml susu. Tambahkan juga sendok makan garam nitritnya, lada hitam, bawang putih kering. Campur daging cincang dengan baik. Semua susu telah mengganggu isiannya. Sekarang kita masukkan dalam blender. Dan ubah menjadi emulsi. Untuk kenyamanan, kita masukkan dalam tas memasak. Dan kita sekarang ada pengisi cangkangnya. Pada akhirnya kita ikatkan. Dan dengan ular setinggi 1,5 meter. Kita pelintir setiap 15 cm agar sosisnya berukuran normal. Nyalakan oven dalam mode konveksi dan atur 60 derajat. Kita kirim sosis ke dalam panggangan dan tahap pertama memasak dimulai. Pengiringan. Mereka akan mengiring dalam 10 menit. Sekarang tahap kedua adalah memanggang. Kita menempelkan termometer di dalam saus sosis, mengatur 90 derajat di dalam oven, dan menunggu sampai 50 derajat di dalam sosisnya. Tahap ketiga adalah mengukus. Oleh karena itu, tuangkan air panas ke dalam loyang dari bawah. Lalu tutup ovennya. Saat sosis sedang dimasak, kita akan menyiapkan rumah masak di dalam. Jadi kita serpikan kayu dalam penghasil asap dan tutup tutupnya. Pipa yang akan dilalui asap, kita mulai di atas rumah masak. Nyalakan kompresor dan nyalakan chip. Sosisnya 68 derajat dalamnya, artinya sudah siap.
Kita keluarkan dan mengirimkannya ke rumah asap dingin. Sosis akan diasap api sepanjang hari. Nah, Anda bisa mendapatkannya. Ini benar-benar berasap. Hari ketiga. Rendam paprika jalapeno. Pertama-tama kita potong menjadi cincin. Kita letakkan panci dengan air di atas kompor, tambahkan 1 sendok makan gula, garam, dan aduk. Selesai, Anda bisa mengirim paprika ke air mendidih. Untuk rasa asam, tambahkan cuka. Dan setelah 10 menit, sudah siap. Anda bisa masukkan dalam toples. Dan tuangkan garam ke atasnya. Paprika acar jalapeno sudah siap. Untuk sausnya, kita akan olesi keju sulunyi buatan kita. Selesai. Jadi, potong-potong sepotong mentega dan masukkan dalam panci. Tepung akan digunakan sebagai pengental. Campur. Tuangkan semua susu ini. Segera setelah saus mulai mengental, tambahkan keju parut. Untuk warna yang indah, beberapa tetes pewarna oranye. Dan campur lagi. Saus yang sudah menjadi tuangkan dalam panci. Setelah dingin, saus akan menjadi semakin mengental. Kita akan membuat saus tomat buatan sendiri. Untuk melakukan ini, potong tomat. Masukkan ke dalam panci. Taruh di atas kompor. Tutup dengan penutup dan dididihkan selama 15 menit. Tomat menjadi jauh lebih lembut. Sekarang dengan bantuan blender, kita hentikan. Ternyata adonan yang sangat cair. Perlu disekam melalui saringan untuk menghilangkan kuenya. Tuang jus tomat yang dihasilkan dalam panci. Tambahkan gula merah, garam, dan cuka yang cukup banyak. Tetap okam daunan ini menjadi sangat banyak. Karena tomatnya kurang merah, kita akan tambahkan sedikit pewarna. Ini saja. Selesai, kecapnya sudah siap. Kita juga menuangkan ke dalam panci. Untuk hari ini, tinggal masak roti saja. Saya akan menggunakan ragi hidup. Tambahkan gula, susu, dan air panas agar ragi menjadi bekerja lebih cepat. Sekarang tuangkan tepung. Tambahkan garam. Dan masukkan semuanya untuk diuleni. Tetap tambahkan 40 gram minyak. Lalu berikan yang baik. Adonan sudah siap. Setelah ini kita potong menjadi 4 bagian. Bentukkan bakpao dan sebarkan di atas loyang. Kocok 1 telur. Dan lumasi roti.
Selesai, kita kirimkan ke oven. Dan setelah 1,5 jam, sudah siap. Kita akan membuat sayatan untuk isian terlebih dahulu. Jadi yang terakhir, hari keempat. Saya bahkan harus bangun pagi untuk menyalakan panggangannya. Kita letakkan arangnya. Dan buat batang kayu mentah utuh yang akan mengeluarkan asap untuk waktu yang sangat lama. Brisket kita sudah diasinkan dengan sangat menyeluruh. Kita kirimkan ke asap. Ini akan dihisap selama 11 jam ke depan. Asap sudah dimulai, artinya proses sudah dimulai. Kita akan pertahan suhu sekitar 180 dan 180 derajat. Jadi kita perlu membuat campuran untuk penyemprotan. Isi separuh koktol dengan koknya. Dan separuh lainnya dengan jus apel. Lalu kita kencangkan semprotannya. Brisket sudah mulai berubah menjadi emas, tapi agar tidak mengering, kita akan semprotnya selama setiap jam. Setiap kali menjadi coklat, ngomong-ngomong. Di sini, secara berkala Anda perlu menambahkan arang agar prosesnya sangat lama. Terus menyemprot. Setelah 11 jam menjadi hampir hitam. Inilah yang kita butuhkan. Kita sebarkan perkamen di atas meja. Jadi Anda butuhkan 4 lembar. Lalu kita keluarkan brisket. Sebarkan di atas perkamen dan bungkus dengan erat. Lalu kita ambil ke panggangan. Dia akan bersiap selama 3 jam lagi. Dan di tempat paling tebal, kita masukkan termometer. Ngomong-ngomong, sosis harus selalu melalui tahap terakhir. Jadi kita masukkan ke dalam wadah foil, taburkan gula merah atasnya, tuangkan sos barbecue yang enak, tambahkan sekubus mentega, dan juga masukkan ke dalam pengasap. Saat mentega dan gula larut, glasirnya ternyata ini. Kita lunasi sosis dengan ini. Jadi susu di dalam brisket sudah mencapai 97 derajat. Dan di sini siap untuk ini, dan kita keluarkan sosisnya juga. Menurut saya sosisnya ternyata sangat sempurna. Mari kita periksa brisketnya. Kita geser ketalenannya dan potong menjadi 2. Oh ya, sangat juicy sekali. Mari kita tuang menjadi irisan. Tetap potong sepotong keju sulunyi kita. Gulung dulu menjadi tepung. Lalu telur, dan derma roti. Lalu kita letakkan ke penggorengan.
Biasanya 30 detik dan kita dapatkan. Ternyata keju yang sangat renyah dalam adonan ini. Semua produk sudah disiapkan. Mari kita kumpulkan hotdog 100 jam kita. Jadi kita ambil roti, potong sepotong brisket tanpa lemak, masukkan ke dalamnya. Sekarang keju sudah dalam adonan. Acar paprika jalapeno, sosis asap dalam glasir, kecap buatan rumah, saus keju, dan jadilah hotdog mega panjang ini akhirnya siap. Mari kita coba. Wow, rasa yang sangat kaya. Saya belum pernah makan daging yang lebih berdaging daripada brisket sebelumnya. Dan ini juga sangat mega berasap. Sosisnya memiliki tekstur sangat mirip dengan mahal dari toko. Tapi kita tahu bahwa ini semua terbuat dari produk berkualitas tinggi. Dan bahan lainnya melengkapi semuanya ini dengan sempurna. Tulis di komentar apalagi yang bisa saya masak dalam 100 jam. Jangan lupa klik like, tentu saja subscribe channel kita. Sampai jumpa semuanya.